Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan saya Khairuddin Iska Ferdasa dengan NIM H04222027 dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2022. Nah, di sini kita akan berbicara tentang hoax. Nah, sebelumnya apa itu hoax itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa dikenal KBBI, hoax didefinisikan sebagai berita bohong, informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoax sering disebarkan untuk menyesatkan atau mengelabui publik. Nah, lalu apa sih sebenarnya tujuan orang itu menyebarkan hoax? Nah, orang yang menyebarkan hoax ini ada berbagai macam tujuan tersendiri. Nah, yang pertama, menyebabkan kepanikan atau ketakutan. Hoax seringkali dirancang untuk menimbulkan rasa takut atau menimbulkan kecemasan untuk audiens atau membaca berita tersebut. Kemudian, yang kedua adalah untuk memanipulasi opini publik. Pihak-pihak tertentu mungkin menggunakan hoax untuk mempengaruhi opini publik dalam mendukung atau menentang isu atau kandidat politik tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan finansial. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang berita-berita yang hoax itu akan lebih menarik perhatian orang untuk membaca atau melihat berita tersebut. Nah, dengan tertariknya orang membaca atau melihat berita tersebut, maka penyiar berita tersebut akan mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengalihkan perhatian. Hoax itu bisa digunakan untuk mengalihkan isu-isu terkini yang sedang terjadi dengan berita hoax terbaru. Oke, kita akan memberikan salah satu contoh berita hoax yang saya ambil dari web Kominfo. Nah, di sini ada hoax bahaya tanaman penyebab leukemia. Nah, nanti ada di sini ya. Sini saya. Oke. Nah, telah beredar informasi di media sosial mengenai bahayanya tanaman yang dapat menyebabkan leukemia. Di dalam informasi tersebut disebutkan bahwa sudah ada korban yang telah terkena leukemia akibat tanaman tersebut, dan disebutkan juga bahwa sudah ada hasil penelitian dari kampus Universitas Sains Malaysia atau USM dan pihak Kementerian Kesehatan Malaysia yang mengesahkan bahwa penyakit leukemia itu dapat ditimbulkan dari tumbuhan tersebut. Setelah ditelusuri, kabar mengenai informasi di atas adalah tidak benar. Seperti yang dilansir dari detiknews.com, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Putra Malaysia atau UPM, Prof. Gizah Saleh mengatakan bahwa tidak ada penelitian ilmiah yang membuktikan adanya hubungan antara tanaman dan kanker. Beliau mengatakan perlu penelitian ilmiah tentang efek yang sebenarnya dari tanaman ini. Tetapi untuk sekarang saya bisa mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa hal ini terjadi, atau bisa dipastikan bahwa berita yang telah beredar itu hoax. Nah, bagaimana sih cara mengantisipasi agar kita tidak terdampak atau tidak termakan hoax gitu? Nah, tentunya dengan kita harus pandai untuk memilih dan memilah apa yang kita cerna. Paham? Jadi kita harus memilih. Ketika kita ada suatu berita yang muncul, isu yang muncul, kita tidak boleh menelan mentah-mentah. Kita harus menganalisis. Kemudian kita juga harus mencerna dan melakukan melakukan riset lagi, apakah berita ini tentang kebenaran berita yang ada itu, agar kita tidak termakan hoax itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.